Assalamualaikum saudara-saudaraku yang saya hormati. Selamat kembali ke saluran kami yang selalu menyajikan konten inspiratif dan mendebarkan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kisah sebelumnya di mana terjadi pertarungan sengit antara seorang pemuda guru spiritual dengan para dukun santet yang sakti. Namun, pemuda itu tak mampu mengalahkan mereka. Bagaimana kisah selanjutnya dan apakah Kang Ujang Bustomi kali ini mampu menandingi kekuatan mereka dan membasmi kejahatan kesesatan dari kemungkaran tersebut? Jika kalian penasaran dengan kisah sebelumnya, silakan tonton di link yang tersedia di kolom deskripsi. Baiklah, pastikan tetap duduk di tempat kalian sampai cerita ini selesai, karena kita akan menyajikan konten yang sangat mendebarkan dengan tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi binasakan dukun santet sesepuh teman gurunya sendiri sampai tepar. Yuk, mari kita saksikan kisah ini dengan hati yang terbuka. Selamat menyimak. Kisah ini dimulai pada malam yang angker, di mana angin bertiup dengan kencang dan awan gelap yang menakutkan menutupi langit. Perasaan takut dan mencekam menyelimuti di sekeliling serta menambah tingkat ketegangan yang semakin meningkat. Di bawah langit pekat itu telah terjadi adu pertarungan spiritual yang mengerikan antara dua tokoh dengan aliran yang berbeda. Mantra-mantra disebutkan, jurus-jurus mematikan dilakukan untuk menyerang satu sama lain. Ketegangan semakin meningkat saat Kang Ujang Bustomi yang berani tidak mampu menahan serangan dari kedua dukun santet itu, menyebabkan luka parah hingga cairan merah mengalir keluar dari mulutnya. Suara gemuruh dan teriakan kepedihan terdengar menusuk jiwa, menciptakan suasana menyedihkan di benak hati. Namun, misinya masih jauh dari selesai sampai di sini. Dengan tekad yang penuh semangat, ia akan merencanakan strategi baru untuk melawan kejahatan dalam dunia malam yang penuh dengan kesesatan. Tidak peduli seberapa berat cobaannya, ia tidak akan pernah menyerah dalam membasmi kegelapan yang mengancam keselamatan. Dengan semangat juangnya yang tak kenal lelah dan tekad yang bulat, Kang Ujang siap untuk terus memerangi kegelapan dan membawa cahaya ke dalam dunia yang gelap dan mencekam. Setelah pulih, Kang Ujang kembali dan mengunjungi dukun santet sesepuh yang merupakan teman lama dari gurunya. Sang dukun pun terkejut melihat kedatangan Kang Ujang yang diyakini tidak akan pernah datang kembali. Kang Ujang menjelaskan bahwa ia dalam keadaan sehat. Tetapi, sang dukun mempertanyakan tujuan kedatangannya sebenarnya untuk apa. Beliau pun menjawab bahwa ia hanya ingin meminta dukungan doa supaya selalu sehat dan berumur panjang. Tiba-tiba sang dukun marah dan mengancam akan menghabisi nyawanya segera. Malam ini kepalanya lepas gak bapak? Aduh main lepas-lepas baik. Ira Kang bakal lepas ndase. Kang Ujang secara tegas menolak ancaman itu dan menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dalam perjuangan melawan kejahatan. Sang dukun terus mempermasalahkan tentang gurunya Kang Ujang, Kiai Ishak, karena ia tidak dapat menerima fakta bahwa Kiai Ishak memiliki seorang murid yang seperti Kang Ujang yang dianggapnya selalu pecicilan. Jangan usah bawa-bawa guru lagi Ira. Aduh berisik pesing ingin bawa-bawa guru. Tahu usah nggak boleh. Sang dukun dengan keras menentang fakta bahwa Kiai Ishak adalah seorang guru yang sangat baik. Meski begitu, beliau tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang damai. Ia bahkan meminta maaf jika perbuatannya sudah banyak menyakiti hati sang dukun selama ini. Sang dukun meminta Kang Ujang untuk mengakui kekalahan. Mengantarkan nyawa malam ini. Mengantarkan nyawa kayak Ira malaikat baik bos. Namun beliau menjelaskan bahwa bagi dirinya, menang atau kalah tidak terlalu penting asalkan dapat menjalin silaturahmi yang baik dan mendapat banyak rezeki. Merasa bosan dengan omong kosong sang dukun yang memakai topeng itu, Kang Ujang berani bicara terus terang tentang perasaannya. Akan tetapi sang dukun semakin marah dan berusaha mengancamnya. Namun, Kang Ujang tidak merasa takut dan siap menghadapi segala kemungkinan bahkan jika itu berarti harus kehilangan nyawanya sendiri. Aduh kan main. Meskipun mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari mereka, Kang Ujang tidak terpancing dan bahkan meminta agar semuanya tetap santai dan menjaga ketenangan dalam hati.
Mereka semua kemudian berjalan menuju gubuk keramat untuk memulai kembali pertarungan adu kesaktian. Di dalam gubuk, mereka saling mempersiapkan strategi bertarung untuk menyerang satu sama lain. Beliau pun tetap fokus pada tujuannya untuk mencari keadilan dalam pertarungan itu dan memperjuangkan kemenangan untuk kebaikan bersama. Dalam suasana yang sangat menegangkan dan mencekam, pertarungan pun dimulai kembali yang bisa membuat penonton terpukul oleh adrenalin yang meluap-luap. Teriakan kepedihan dan suara gemuruh terdengar dalam keheningan malam, menciptakan suasana yang sangat menakutkan dan mengancam siapa saja yang berani mengganggu kesucian alam semesta. Lalu, apakah Kang Ujang Bustomi kali ini mampu mengalahkan para dukun santet yang sakti itu? Atau mungkin akan ada kejadian lebih berbahaya yang menimpa Kang Ujang daripada sebelumnya? Ketegangan semakin memuncak dan detik demi detik terasa semakin mengancam, membuat para penonton ikut terbawa dalam arus ketegangan yang memacu detak jantung mereka tak terkendali. Semua pertarungan dan konflik yang terjadi membawa tensi yang semakin meningkat, menciptakan atmosfer yang sangat mendebarkan dan membuat penonton menanti dengan napas tertahan untuk melihat bagaimana kisah epik ini akan berakhir.
Siap-siap Tuhan Raga, siap-siap Tuhan yang hati. Mati. Wah, wah, wah. Kali mati, kali mati, mati. Siap-siap Tuhan Raga, siap-siap Tuhan hati. Kali mati, kali mati, mati.
Pertarungan adu kesaktian yang terjadi di dalam hutan keramat sangat memukau. Dan bahkan makhluk tak kasat mata penghuni hutan keramat tersebut turut menyaksikan pertarungan hebat itu. Meskipun sebelumnya Kang Ujang Bustomi harus berjuang sendirian melawan para dukun santet yang terkenal sakti dan bahkan sempat terluka. Namun kali ini ia mampu bertahan dan bahkan berhasil melumpuhkan dukun santet bertopengkan setan itu dengan keberanian dan kemampuan yang dimilikinya. Setelah berhasil membuat lawannya tak berdaya, Kang Ujang Bustomi kembali dan melanjutkan tugasnya untuk membasmi kemungkaran dari dukun santet sesepuh itu. Sang dukun pun sangat marah karena temannya telah dihabisi, membuat suasana di malam itu semakin mencengkeram, membuat suasana di malam itu semakin mencekam dan menegangkan. Emosinya tak tertahankan lagi dan kekuatan supranaturalnya semakin kuat, menciptakan ancaman yang tidak dapat terkendalikan. Aura mistik pun terus berputar-putar dan menjulang tinggi di udara, menciptakan suasana yang sangat horor dan mencekam di sekitar medan pertarungan itu. Allahu Akbar. 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 Meskipun perjuangan Kang Ujang Bustomi rentan mengancam nyawanya dan bahkan sebelumnya ia pernah terluka parah melawan para dukun sakti dari kemungkaran, namun kali ini ia mampu menunjukkan kekuatan spiritual berkat pemberian dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membuatnya bertahan sampai titik akhir dan bahkan mengalahkan para lawannya sampai tak berdaya hingga memohon ampun. Namun, pesan moral dan nilai dedikasi yang terselip dari kisah ini jauh lebih penting daripada adu kesaktian yang digambarkan dalam konflik tersebut. Dalam kisah ini, kita dapat melihat betapa pentingnya kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan dalam hidup. Kang Ujang Bustomi bahkan mempertaruhkan nyawanya demi membasmi kejahatan dari kemungkaran dan membawa cahaya di tengah dunia yang gelap. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu memperjuangkan kebaikan di tempat apapun kita berada dan tidak pernah mundur dalam menghadapi situasi yang sulit. Kemampuan untuk bertahan dan mengalahkan mereka yang berlaku jahat akan menjadi kemampuan yang berharga bagi siapapun. Seiring dengan nilai-nilai Islami, ada sebuah hadis yang sesuai dengan pesan moral dari kisah yang disampaikan. Allah memanggil hamba-hambanya yang bertekad untuk melaksanakan tugas meskipun mereka harus sulit, karena Dia cinta orang-orang yang tetap sabar.
Dalam hadis ini, Allah mengajarkan kita untuk tetap sabar dan menghadapi segala situasi yang sulit dengan keyakinan bahwa Dia selalu berada di samping kita dan akan mempermudah segala hal yang ditakuti bagi orang yang setia. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat serta semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, ampun, dingin, 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 ampun, 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 dingin, ampun. Ampun, 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 ampun. Ampun, 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 ampun.